Shalom, kembali Sabda Pagi, berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada. Karena itu, sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Adalah satu sukacita bagi kami ketika pemberian hari baru lagi, kami boleh nikmati di pagi hari ini. Engkau sudah jaga lindungi kami dalam tidur kami sepanjang malam. Kami boleh bernafas, dan saat ini Tuhan, kami membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabda bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 9 akan menjadi bahan perenungan kita di sepanjang hari ini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudaraku, tema kita hari ini ialah pengakuan yang tulus. Pengakuan yang lahir dari hati yang tulus pasti tidak ada dusta atau rekayasa di balik pengakuan itu. Rasul Paulus di mana saja dia hadir dalam pemberitaan Injil, termasuk di kota Korintus, selalu berangkat dari hati yang tulus. Seperti juga ia katakan di jemaat Roma, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Itu dicatat dalam Roma 9 ayat 1. Sekarang ini kita hampir tidak dapat membedakan mana pengakuan yang tulus dan bulus. Apalagi juga tidak ada yang dapat menjadi saksi. Sebaliknya, ada juga pengakuan yang tulus namun tidak dipercaya, karena yang mendengar pengakuan itu telah terlanjur disusupi oleh rasa curiga atau berpikir negatif. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus di Korintus untuk meyakinkan bahwa juru selamat datang untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk jemaat yang ada di Korintus. Juga telah menyelamatkan dia dan rasul-rasul yang dipakai Yesus Kristus untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengaku yang paling berdosa dan hina dan tidak layak disebut sebagai rasul. Hal itu karena dia belum menerima Yesus. Telah banyak melakukan penganiayaan kepada jemaat Allah. Pengakuan ini dimaksudkan agar jemaat Korintus sadar bahwa Yesus Kristus adalah Maha Pengampun. Ia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan oleh Yesus Kristus karena kasih-Nya kepada manusia. Bapak Ibu Saudaraku, dalam melayani dan memimpin, Raja Daud pernah menyampaikan kesaksian bahwa Tuhan Allah menopang dia karena ketulusannya. Tuhan membuat dia tegak di hadapannya untuk selama-lamanya.
Dan itu dicatat dalam Mazmur 41 ayat 13. Oleh keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan Allah, maka baik Raja Daud maupun Rasul Paulus memberitakan firman dengan tulus dan jujur. Karena keyakinan bahwa Tuhan Allah sudah menolong dan menganugerahkan keselamatan secara cuma-cuma. Karena itu Paulus berkata bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. 1 Korintus 9 ayat 18 mencatat itu. Selaku orang Kristen, termasuk di dalamnya saudara, saya, keluarga, masih kita jumpai ada yang tidak tulus dalam melayani Tuhan. Ada yang melayani untuk mencari popularitas, untuk disanjung, atau untuk menjadi batu loncatan, untuk mengincar jabatan politik atau jabatan tertentu dan lain sebagainya. Karena itu, marilah belajar dari teladan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh berkorban bagi umat manusia. Begitu juga semangat melayani tanpa pamrih. Rasul Paulus menjadi motivasi untuk kita melayani Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan bagi kita dan telah menebus dosa manusia, dan itulah sukacita bagi kami. Karena itu Tuhan berkati kami di hari ini, dan kami serahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.